Kisah Nabi Daud menjadi raja, mendapat kitab Zabur, memiliki suara yang merdu, gunung dan burung ikut berzikir, menguasai angin, menundukkan besi, salat dan puasa Nabi Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil menumbangkan Jalut, Raja Talut memenuhi janjinya. Sang raja menikahkan ia dengan putrinya yang bernama Mikyal, serta mewariskan separuh kerajaan Bani Israel miliknya. Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia sering kali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut, terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin oleh putra Talut, dan kubu kedua dipimpin oleh Nabi Daud. Dalam pertempuran antara kedua kubu tersebut dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka kedua kubu itu berkumpul menjadi satu di bawah perintah Nabi Daud alaihissalam, yang mereka anggap lebih hebat, lebih bijaksana dan lebih adil. Nabi Daud diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Mukjizat Nabi Daud. Allah mengutus Nabi Daud sebagai nabi dan rasul lengkap dengan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. Menjadi raja, Nabi Daud telah diberi kesempatan menjadi raja dan memimpin kerajaan yang kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan ia tercatat selalu memperoleh kemenangan dalam semua lawan dan musuhnya. Kitab Zabur. Allah menurunkan kitab suci Zabur, kitab suci yang mengandung tasbih dan puji-pujian. Nabi Daud alaihissalam amat fasih berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat dari mulutnya. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat yang terdahulu, berita tentang nabi yang akan datang, termasuk berita datangnya Nabi Muhammad SAW. Suara yang merdu. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang merdu oleh Allah, sedap didengar oleh seluruh isi alam, sehingga kini ia menjadi kiasan. Bila seseorang bersuara merdu, dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam. Menundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud setiap pagi dan petang. Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. Menundukkan besi. Allah telah memberinya kekuatan melentur dan melenturkan besi. Nabi Daud dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa melalui pemanasan atau pembakaran dengan api, sebagaimana kita lihat sekarang. Salat dan puasa Nabi Daud. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi
Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina. Surat 34 Saba ayat 10-11. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Kami telah menudahkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Surah 4 An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Surah 17 Al-Isra ayat 55. Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat 38 Sad ayat 17-20. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan itu, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tunjukkan pula bagi Daud burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Demikian kisah Nabi Daud alaihissalam dengan sederetan mujizat yang diberikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.